Oke teman-teman. Oke, pagi ini suasana yang berbeda ya. Karena kalau biasanya di studio, kalau ini di sebuah alam. Lihat pemandangannya, bukit-bukit yang indah, awan-awan. Ya, teman-teman, merelaksasi pikiran ya. Jadi hidup itu nggak cuma sepaneng terus. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang keresahan anak muda yang sering mereka alami ya, khususnya masalah asmara. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang suatu keresahan yang sering dialami anak muda, yaitu mendekati wanita. Kebanyakan kan anak muda zaman sekarang kan sering galau ya dalam mendekati pasangannya. Mereka takut untuk mendekati, bukan ya takut mendekati dalam arti minder lah. Itu suatu hal wajar ya, kan kita kan sebagai pria ataupun sebagai pria kadang wajar lah dalam mendekati wanita, karena terkadang itu yang dilihat bibit, bebet, bobot. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kalian harus percaya diri ya. Karena gini, yang sering dialami teman-teman saya, intinya ketika mereka mendekati seseorang, mereka berpikir berhasil atau tidak. Ya wajar lah, namanya manusiawi, namanya anak muda takut kalau ditolak ketika mendekati atau ketika menembak, mengungkapkan perasaannya takut ditolak. Cuma gini, yang terpenting kalian jangan takut ditolak dulu ya. Yang penting kalian harus mencoba mengungkapkan apa yang ada di hati kalian. Yang penting kalian jujur. Emang jujur itu pahit sih. Pahit itu kita bisa merasakan kelegaan daripada kita tidak jujur. Akhirnya orang yang kita sukai dekat dengan orang lainnya, itu lebih menyakitkan ya. Lebih baik kalian jujur, kalian ungkapkan apa yang ada. Urusan ditolak atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kalian jujur apa adanya. Begitu. Bentar. Soalnya gini teman-teman, banyak sekali ya anak muda zaman sekarang itu takut ya, wajar sih. Gini, kan banyak yang mengatakan cinta itu apa adanya ya. Tapi setelah mungkin kalian di usia fase 20 ke atas atau 25 ke atas, ternyata cinta itu nggak cuma apa adanya aja ya. Jadi di situ ada bibit-bibit dan bobot ya. Karena gini, kalau setiap cowok menganggap cewek materi itu ya wajar sih. Ada juga cewek yang menuntut, ada juga yang tidak. Cuma menurut saya pribadi ya, semua cewek itu materi lah. Dalam matre ya gini, ada matre kebutuhan, matre karena keinginan. Kalau matre keinginan itu gaya hidup, kayak beli sesuatu, kebutuhan yang tidak pokok lah, kayak HP, tas ataupun kendaraan. Jadi ingin terlihat wow. Tapi kalau kebutuhan itu suatu hal yang wajar ya. Contohnya cewek memilih cowok yang bermobil. Mungkin ada yang menganggap itu matre ya. Kenapa harus pakai mobil pakai motor aja bisa. Cuma pendapat saya gini, ketika cewek memilih cowok itu yang bermobil, mungkin untuk kedepannya itu bisa untuk penunjang dia untuk melakukan aktivitas dia sehari-hari. Satu contoh, dia bekerja di suatu tempat, dia hamil, akhirnya butuh kendaraan untuk periksa, untuk imunisasi ataupun untuk mengantar anaknya kemana, itu hal yang wajar ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang matre kebutuhan, mana yang matre keinginan. Makanya itu cowok itu harus kerja lah, maksudnya dalam arti kerja mencukupi apa yang dibutuhkan. Cuma kan nggak setiap orang rezekinya kan beda-beda ya. Jadi kalian harus mencari cewek-cewek yang bisa memaklumi kalian, yang bisa mengerti keadaan kalian, nggak cuma menuntut saja. Kalau menuntut saja itu susah karena ada juga yang cowok di luar sana yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya, tapi kadang istrinya tidak bisa memanajemen, malah menghamburkan uang, itu juga ada. Ada juga yang seorang pria yang bekerja sewajarnya tapi istrinya bisa memanage keuangan. Jadi berbeda-beda lah teman-teman. Cuma sebentar. Jadi itu tergantung pintar-pintar kalian adalah memilih wanita. Itu teman-teman. Jadi intinya kalian resah itu wajar ya. Kalian resah itu wajar. Cuma jangan sampai kalian terlalu resah, terlalu berlebihan dalam keresahan itu. Akhirnya kalau kalian resah, akhirnya kalian tidak maju lah. Malah intinya minder. Yang penting kalian percaya diri dalam mendekati wanita. Jangan pernah menyerah lah. Karena yang penting itu jujur lah, mengungkapkan bahwa itu kamu suka.
atau kamu itu sayang. Entah itu hasil akhirnya gimana, yang penting kamu jujur. Toh kalau itu hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia menolak, itu tidak masalah ya. Karena yang penting kalian jujur lah. Kalian sudah mengungkapkan apa yang isi hati kalian. Daripada kalian tidak jujur, akhirnya terpendam, dan akhirnya si wanita yang kamu suka itu dengan orang lain, itu lebih menyakitkan ya. Aslinya jujur itu emang sakit bos, tapi tetap sans. Jika kalian galau, masih ada alam yang indah ini, yang masih bersediakan suasana yang indah, hawa yang sejuk. Gak usah berlebihan lah, gak usah sok ngeluh gitu. Cuma ini kameranya oke, aman. Jadi gitu teman-teman. Karena saya mempelajari ini ya. Dulu saya menganggap itu cinta itu apa adanya, tapi di balik apa adanya itu ada apanya. Karena tingkatan cewek itu beda-beda ya materinya. Ada yang ibaratnya makanan ya, ada yang kelasnya maunya Pizza Hut, ada yang kelasnya daging, ada yang kelasnya ayam, ada yang kelasnya tempe. Lah kalian sanggupnya yang mana? Kan itu pilihannya kalian ya. Kalau kalian sanggup yang Pizza Hut, ya silakan monggo. Kalau nggak sanggup ya jangan dipaksa. Yang lebih turun lagi. Jadi tergantung kalian lah, jangan memaksa. Cinta itu boleh lah, tapi memaksa itu jangan. Kalau memaksa hasilnya menyakitkan. Jadi sesuai kebutuhan lah, jangan dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak baik, nggak sinkron lah. Jadi itu teman-teman tentang keresahan perasaan. Perasaan. Ini saya di dulu ya, di Kediri. Tadi saya berangkat jam 6 pagi. Kemarin malam itu saya nggak bisa tidur ya, soalnya gara-gara minum kopinya pahit, langsung di kepala kerasa nggak bisa tidur. Itu saya sekitar jam 2 ya. Takut saya itu nggak bisa ngetek video, nggak bisa bangun. Akhirnya tadi bisa bangun ya, dan langsung berangkat gas membuat konten tentang keresahan, tentang ngobrol asik lah, tentang curhat ceria gitu. Ya itu teman-teman, yang intinya kalian dalam menjalani fase asmara kalian harus tetap berjuang, jangan patah hati, jangan berkecil hati, tetap percaya diri. Jika ditolak cari lagi, kalau ditolak jangan mendramatisir, jangan ngeluh, cari lagi lah. Karena kan di luar sana kan ya mungkin ada yang mengatakan susah cari yang cocok. Cuma ya semua itu nggak instan bos, kan semua itu butuh proses ya. Jadi kalian harus berjuang dengan versi kalian masing-masing, tapi ingat jaga harga diri kalian sebagai pria. Jangan sampai kalian memperjuangkan mati-matian, akhirnya kalian tidak dihargai. Ketika tidak dihargai, kalian malah tetap memperjuangkan, itu salah ya. Jadi untuk kalian semua, ini intinya saya tidak memotivasi, intinya kita sharing lah, ngobrol lah. Ya semoga apa yang saya bicarakan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, para anak muda yang sedang menjalani keresahan asmara, khususnya para jomblo di luar sana, oke? Ya itu saja teman-teman. Jangan untuk pagi ini, yang intinya kalian harus semangat dalam menjalani hari-hari kalian. Yang terpenting adalah pekerjaan, karir. Kalau pasangan itu mengikuti lah. Jika karir kalian lancar, sukses, pasangan itu akan muncul dengan sendirinya. Kalian bukan tinggal memilih, pasti ada. Jangan sampai kalian meninggalkan karir demi seseorang. Lebih baik kalian meninggalkan seseorang demi karir. Waduh, itu aja. Itu aja teman-teman. Suasana sangat sejuk, sangat nikmat. Lihat, mantap kan? Dengan susu. Oke, sekian dulu teman-teman video untuk kali ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten tentang mereact sebuah kejadian yang ada di Indonesia. Tapi kali ini tidak sebuah kejadian, tetapi sebuah keresahan yang dialami anak muda pada umumnya. Jadi ini konten khusus sharing atau ngobrol asik lah. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa saksikan terus di segmen ngobrol asik. Terima kasih.